hubungan seks itu kan adalah untuk silaturahmi kelamin ya. Iya, silaturahmi. Iya kan? Oh, ini bahasa lagi ya. Silaturahmi kelamin. Kita itu tidak perlu cinta untuk bersenggama, tapi kita perlu cinta untuk bisa bercinta. Oke. Betul nggak? Emang udah coba berapa macam gaya sih gitu ya sampai segitunya kurang greget mau seks party mau tukar pasangan. Udah pernah coba gaya helikopter belum? 360 derajat dan muter-muter misalnya. Stroke-nya seperti apa, sentuhannya seperti apa, jilatannya seperti apa, diputar, dijilat, dicelupin kayak gimana yang bisa memberikan dia kepuasan. Tadi ya. Kayak iklan ya, dijilat, diputar, dicelupin ya. Kalau woman on top, laki-laki cuma diem aja, tangannya nggak megang, nggak ini gitu, itu juga gaji buta. Harus sama-sama kerja sama dong biar sama-sama enak gitu. Halo sobat-sobat sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi. Pada episode kali ini kita akan mengobrolin atau ngomongin sesuatu yang bikin enak loh. Enak nih ya, di sebelah saya udah ketawa-ketawa nih kalau udah ngomongin yang enak. Ngomong enak gitu. Atau langsung jadi ikutan ngilu dikit. Dan sudah ada di sini Mbak Soya, seorang pakar ahli, boleh dikatakan ini gelarnya udah psikolog tapi juga seksiolog juga. Iya. Karena ada 2 gelar yang dikejar, yang didapatkan ya Iya. Mbak Soya. Tapi saya mau ingatin juga buat sobat-sobat saya di OKB Mbak Soya, jangan lupa Anda subscribe dan juga tinggalkan komen-komen yang menarik dan tekan untuk kasih like ya setiap acara-acara kami supaya Anda bisa ikut terlibat atau mendapatkan informasi-informasi yang menarik di OKB ini. Dan kali ini tuh kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang kaitannya dengan hubungan pasutri nih Sobat Sehat. Hubungan suami istri. Tapi kalau dibilang hubungan suami istri zaman sekarang tuh gak harus suami istri kayaknya Mbak Soya. Nggak harus status ya. Nggak harus status Nggak ya. harus cinta juga. Nggak harus cinta juga. Hari gini. Hari gini ya. Nah, tapi itu memang benar ya Mbak Soya. Secara perkembangan hubungan seks di mata masyarakat Indonesia, kalau saya pun juga mengikuti gitu, dari zaman dulu sampai sekarang, itu sudah mengalami perubahannya bukan lagi sedikit, ya kan, tapi mungkin 180 derajat sudah berubah. Itu benar nggak? Kalau selama ini kan Mbak Soya kan sebagai ahli seksiolog kan pasti banyak menangani kasus-kasus begitu ya, atau mungkin memberikan suatu terapi, pola pikir, ya kan. Sugesti dalam pemikiran para pasien gitu ya, itu apakah memang menyimpang itukah? Enggak sih, kalau aku melihat yang namanya perilaku seksual itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu banyak variasinya. Cuma berdasarkan zaman itu jadi namanya ganti-ganti. Misalnya dulu namanya friendzone, sekarang Sebastian. Sebatas teman tanpa kepastian. Wow, Misalnya, Sebastian. gitu. Kalau dulu, aduh kita digantungin aja, sekarang situationship. Nah gitu kan. Jadi sebenarnya perilaku seksual itu variasinya tuh banyak, gitu ya. Cara-caranya itu banyak dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman Sodom dan Gomora sampai saat ini itu kurang lebih sebenarnya orang banyak. Cuma dengan adanya sosial media, tereksposnya berbeda. Kalau dulu apa yang dilakukan oleh orang lain belum tentu cepat diketahui gitu ya, kecuali kita kenal dengan orang yang tepat, informasinya kita memilih kan. Kalau zaman sekarang kita nggak mau pun informasi terpapar pada kita. Ya, jadi yang kejadian di Papua dalam sekian detik bisa kedengeran di Jakarta. Yang terjadi ada di Sulawesi sana, yang di Medan juga dalam hitungan detik bisa langsung dengar, bahkan yang ada di Hawaii atau misalnya ada di Saudi Arabia sebelah sana gitu. Jadi informasi itu sekarang hitungan detik gitu, sehingga membuat orang itu kok kayaknya banyak yang aneh ya gitu, kok banyak yang ini itu. Menurut aku malah dari dulu sebenarnya perilaku seksual memang udah ada, dan aneh-aneh nggak mungkin nggak ada dari zaman dahulu kala gitu ya. Tapi karena terpapar terhadap sosial media, kita jadi tahu semua istilahnya apa ya, skeletonnya mungkin ya, gitu apa yang rahasia-rahasia orang jadi terpapar semua gitu. Sehingga akhirnya muncullah orang melihatnya ini kayak penyimpangan perilaku seksual. Padahal kalau sebetulnya dibilang penyimpangan, apakah itu murni penyimpangan? Tapi ternyata dari dulu sudah ada, hanya penyebutannya aja, penamaannya aja sekarang berbeda ya Mbak Soya. Jadi kayak gini, kita sebagai ini psikolog ya, aku selalu menggunakan, kita punya primbon, primbon gitu ya. Primbonnya para psikiater dan psikolog seluruh dunia itu adalah DSM.
ya DSM yang kelima sekarang. DSM itu adalah Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Nah dari situ kita melakukan diagnosa, ya kan, bahwa dengan simptom seperti ini, dengan jangka waktu sekian, dia bisa didiagnosa apa. Nah diagnosa di dalam DSM itu ada namanya parafilia atau atypical sexual behavior atau penyimpangan perilaku seksual. Nah di situ tuh yang familiar tuh ada kayak pedofil, ya kan, ya, yang betul. hanya terangsang dengan anak kecil, gitu ya. Terus ada voyeurism yang terangsang dengan misalnya ngintipin orang. Ada frotteurism yang terangsang dengan gesek-gesekan alat kelamin tempat ramai, misalnya di kereta. Ngintip tadi voyeurism. Voyeur. Dido itu. Tukang ngintip itu mbak saya kan, itu kameramen saya itu tukang ngintip tuh ya kan. Ngintip dari kamera maksudnya ya kan. Oke. Gitu. Ada frotteurism yang kalau misalnya di tempat ramai dia gesek-gesekin itu paling sering tuh terjadi pelecehan seksual, misalnya di bus, gitu ya, di kereta, gitu ya, atau lagi ngantri gitu. Dia hanya bisa di tempat ramai. Terus ada lagi fetish gitu yang terangsang dengan bagian tubuh non seksual, atau yang baru-baru ini kalau misalnya tahu yang dia terangsang dengan kain jarik, gitu ya, gitu, itu juga salah satunya fetish. Terus ada lagi transvestite yang hanya bisa terangsang jika pakai pakaian lawan jenisnya atau pasangannya, gitu. Nah, sama sadomasochism. Sadomasochism itu sadism dan masokis yang menerima rangsangan ketika memberi rasa sakit sama yang menerima rasa sakit dari orang lain. Itu adalah penyimpangan yang intinya, gitu ya. Nah, kita ketika mendiagnosa ada ciri-ciri seperti misalnya Reinhard Sinaga. Masih ingat nggak Reinhard Sinaga ya, yang dia memperkosa hampir 200-an laki-laki, gitu ya. Nah, itu aku memberikan diagnosa dia itu adalah parafilia, tapi yang non otherwise specified atau spesifikasi lain, yaitu nekrofilia dan narsistik. Kenapa? Karena dia merasa terangsang pada orang yang tidak berdaya. Kan mesti diiniin dulu gitu ya. Nah, itu masuk tuh parafilia non otherwise specified. Tapi banyak orang suka nanya gini nih, kayak misalnya, maksudnya normal nggak sih kalau aku kepengen threesome? Ya. Normal nggak sih kalau aku kepengen orgy atau sex party? Ya kan? Normal nggak kalau aku suka swinger berganti-ganti pasangan, gitu ya? Itu kelainan seks atau bukan? Nah, karena dia tidak termasuk di dalam parafilia, dia bukan kelainan. Tapi karena bukan kelainan, bukan berarti wajar. Paham kan? Jadi kan orang tuh suka gitu seolah-olah kalau wah kata Mbak Zoya sebagai seksolog itu bukan kelainan, jadi wajar dong aku lakukan. Nah ini beda, ya kan? Karena gini, mereka yang memiliki penyimpangan aja, taruhlah fetish. Misalnya saya punya pacar saya fetish, ya sayanya enggak. Fetishnya dia itu adalah dia hanya bisa merasa terangsang kalau ketika berhubungan seks melihat saya pakai hak tinggi. Wih seru nih. Saya mau rezeki kan? Dibeliin hak tinggi. Iya benar-benar. Tinggal pakai di tempat tidur. Udah nafsu. Nggak diapa-apain gitu. Masa kalau sebelum fetish diapa-apain. Kalau nggak diapa-apain juga nggak pusing kayaknya. Nggak sanggup saya juga. Jadi gitu misalnya. Orang fetish tuh hanya dengan hak tinggi aja. Misalnya, ada yang fetishnya hak tinggi, ada yang fetishnya bahan kulit, ada yang fetishnya juga jempol kaki ke tiang, gitu. Jadi macam-macam fetish itu kan. Ada yang kain jari, gitu kan. Nah, cuma gini, bedanya kapan sebuah penyimpangan itu bukan selalu kriminalitas. Ketika dia tidak ada koersif atau pemaksaan. Jadi ketika kalau sama-sama enak gitu. Misalnya pasangan saya bilang gini, aduh aku tuh ngelihat kalau kamu lihat kamu pakai hak tinggi di teranjang, aku nafsu nih gitu. Kamu mau nggak? Mau gitu. Kan berarti memang dia menyimpang, dia fetish, tapi dia tidak memaksa, berarti tidak ada tindakan kriminalitas. Oke, jadi gitu. Nah, semua yang menyimpang ini belum tentu kriminal, karena kan hasratnya. Ya gitu, itu yang orang harus bedakan. Jadi tidak boleh menghakimi, kamu menyimpang, aneh lo gitu. Nah, penyimpangan ini juga kadang-kadang ada yang disebut sebagai penyimpangan sosial. Ketika orang melihatnya aneh, jadilah dia aneh. Walaupun secara klinis dalam psikologis itu bukan penyimpangan. Nah, perilaku swinger, sex party, heboh gitu ya, threesome, gitu kan, tukar-tukar pasangan gitu. Nah kalau mereka ini memang tidak termasuk penyimpangan. Kenapa? Karena yang menyimpang itu ada yang bahkan tidak perlu kayak tadi dokter bilang kayak, wah nggak usah pakai disentuh dong. Nah kalau yang sudah akut dia nggak usah pakai disentuh. Jadi cukup melihat kita pakai hak tinggi dia udah bisa orgasme.
Wow. Nah sebenarnya tujuan kenapa disebut menyimpang karena hubungan seks itu kan adalah untuk silaturahmi kelamin ya. Iya, silaturahmi. Iya kan? Oh, ini bahasa lagi ya kan? Silaturahmi kelamin. Itu kan ya untuk kan? itu gitu. Oke. Jadi kalau nggak pakai kelamin ya nggak pakai silaturahmi, ya susah. Oke. Ya kan jadi Oke. menyimpang. Oh no, oh no, oh no. Kenapa terjadi keriaan di sini? Gitu Iya, iya, kan? iya. Gitu. Jadi kalau misalnya swinger, Oke. itu kan ada silaturahmi kelamin ya. Betul. Orgy party, seks party ada silaturahmi kelamin ya kan. Hmm. Gitu. Jadi ketika ada silaturahmi kelamin, saya tidak bisa mengkategorikan menyimpang. Nah, disinilah akhirnya keluar pertanyaan saya. Kalau misalnya ada orang yang datang, Mbak Zoya, aku pengen sama pasanganku tuh, aku pengen seks party, aku pengen swinger, pengen tukar pasangan, aku pengen misalnya trisam Mbak Zoya, Yeah. gitu ya. Boleh nggak? Loh, ya tergantung. Diskusi dulu sama pasangan. Yang penting gini, kalau dalam perilaku seks yang sehat, kita kan menghindari perilaku seks beresiko, bukan seks bebas ya. Karena seks bebas itu sebenarnya hak asasi. Ya, kita boleh sebenarnya untuk melakukan hubungan seks dengan siapa aja, kapan aja. Tapi yang penting adalah yang manusia, yang baik adalah yang bebas untuk bertanggung jawab, bukan bebas dari tanggung jawab. Oh, bebas bertanggung jawab. Dan sebisa mungkin tadi adalah Tidak ada pemaksaan, Tidak tidak ada ada pemerkosaan, dan tidak beresiko. tidak beresiko. Terutama Beresiko terhadap infeksi infeksi seksual, seksual, betul. gitu ya, terhadap HIV/AIDS, Iya. gitu ya. Dan kita nggak mau ada pemaksaan seperti itu. Yang tidak boleh adalah perilaku seks beresiko. Nah intinya gini, kalau ada orang datang, jadi gimana Mbak? Karena ini bukan penyimpangan. Aku mau dengan pasanganku melakukan ini nih. Kan kita udah nikah udah 10 tahun, 15 tahun, udah butuh variasi. Gitu kan ya. Kurang greget banget. Kurang greget. Kok sama kita ngomongnya ya? Iya, nah kita Kurang greget berarti. itu adalah masalah semua orang dan Oke. mereka mencarinya seperti itu. Ah. Gitu. Biasanya saya akan nawarin dulu, loh emang udah coba berapa macam gaya sih gitu ya sampai segitunya kurang greget mau seks party mau tukar pasangan udah pernah coba gaya helikopter belum 360 derajat dan muter-muter misalnya Iya, ada gaya itu ya? ada Aku yang ini ya, kurang info ini teman-teman saya aja. Wadah, nanti saya cari nih. Nah, Mbak tadi coba dicari tadi kamu kasih gaya helikopter 360 kita muter-muter ya asal kan? jangan pusing aja Ya ya. teman-teman ini biar tahu ini penting nih ya kan. Oke. Ini kan tonton kameranya juga udah heboh ya. Iya. Mama sabar ya di rumah ya. Jangan cepat pulang ya dok Iya, iya. Saya ngobrol nih Ada variasi gaya Variasinya itu sebenarnya harusnya bisa info buat dipertimbangkan pasangan dulu. suami istri sebelum melakukan seks yang beresiko tadi. Artinya gini ya. Iya. Kayak swinger, Kan nambah orang lain, orgy itu ya. kan ada pasangan lain, Iya. ada orang lain. Iya, gitu. bukan hanya risiko fisik, ada risiko psikologis juga kan. Hmm. Kebanyakan orang tuh excited banget dok Iya. terhadap ide ini. Begitu udah mau praktekin, Iya. cemburu. Oh betul, betul. Kan udah ngeliat pasangan yang lain, udah mulai deh timbul. Nah, Emosi. ya kadang-kadang kita bisa memprediksi situasi, tapi kita tidak bisa memprediksi perasaan kita. Iya. Nah, Nah, ibaratnya kalau saya sering bilang begini Mbak saya ke sobat-sobat saya aja, hidup itu kita dihadapkan oleh banyak pilihan. yes. Ya kita bebas memilih apapun, tapi tidak bisa bebas memilih konsekuensinya. Nah, karena iya hidup adalah pilihan ya, Iya, gitu betul. loh. Jangan pilih sesuatu yang konsekuensi kita nggak bisa tanggung kan, Nah, gitu. betul. Apalagi soal kesehatan. Nah, pertanyaan kedua aku biasanya pada setiap pasangan mungkin ini juga bisa jadi apa namanya referensi, bisa menjadi kontemplatif gitu ya, pertimbangan gitu buat setiap pasangan yang mau mencoba mencari variasi yang heboh. Karena kalau seks itu selalu sensasional kok. Seks yang sensasional tuh nggak butuh pakai hati, pakai rasa. Iya kan gitu. Jadi kalau saya sih bilang gini sebenarnya kita itu tidak perlu cinta untuk bersenggama, tapi kita perlu cinta untuk bisa bercinta. Oke. Betul nggak? Kan nggak pakai hati juga bisa lah. Kalau nggak ada pekerja seks. Oh, Kan? iya. Tapi kalau pakai hati kan lebih enak ya. Iya. Ya emang pakai kelamin juga, tapi nggak usah pakai hati Iya gitu. sih. Jangan ntar diselewengin lagi Iya. gitu. Nah pertanyaannya artinya kan begini. Oke, mau cari sensasi seks yang seperti apa? Oke, that's fun. Sensasional. Tapi kan tujuan seks itu kan ada 3. Reproduksi, rekreasi, relasi. relasi. Ya. Reproduksi itu bikin anak. Bikin anak. Ya kan,
kucing kalau dia musim kawin juga bisa bikin anak, tapi mereka bukan urusan bikin enak kan. Iya benar. Gitu. Karena memang tuntutan secara naluri insting hewani kan, reproduksi. Iya, reproduksi. Nah banyak, saya bukan mengecam kaum laki-laki ya gitu, tapi ada banyak laki-laki yang dengan bangga dok bilang gini, Mbak Zoya, aku tuh udah punya anak 3, nggak tahu apa, nggak lihat apa hebatnya aku. Bilang ini bisa bikin anak, belum tentu bisa bikin enak kan. Benar. Jangan-jangan usia pernikahannya 15 tahun, punya anak 3, selama 15 tahun cuma 3 kali hubungan seksnya. Ya ilah sedih amat kan gitu. Jadi punya berapa anak itu tidak jaminan bahwa dia pasti enak hubungan seksnya. Nah enak itu adalah rekreasi kan, untuk saling menikmati satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah relasi. Gimana caranya hubungan seks ini bisa membuat aku makin disayang, aku makin dicintai, aku bisa mencintai, mengekspresikan perasaan seksualku, termasuk aku juga puas dong. Ya kan, kalau cuma enak doang berarti cuma pleasure istilahnya. Tapi yang paling tinggi adalah satisfaction, di mana aku sebagai makhluk seksual aku merasa puas. Kalau untuk wanita, kalau tadi kan saya sudah singgung nih, sebagai laki-laki nih, ya kan, agak-agak gimana ketika dia mungkin 15 tahun cuma 3 kali dia Ouch gitu. Sebenarnya kalau wanita sendiri, ya kan, satisfaction-nya setinggi apa sih Mbak? Maksudnya malam nih, semalam saya mau dipuasin berapa kali baru mencapai titik satisfaction. Karena kalau laki-laki kan cenderung, saya pribadi misalnya ketika kita sudah ejakulasi, kita cenderung udah ya lemas tidur gitu. Kalau perempuan, sekarang gini aja deh. Tuhan itu baik banget sama perempuan. Satu, dia menciptakan klitoris. Klitoris itu nggak ada gunanya lain selain memberikan kenikmatan loh. Ya kan, dia cuma sebesar biji jagung, tapi kalau dia memberikan orgasme dahsyat, ya kan? Disentuh dikit, dia itu memiliki sistem syaraf 2 kali lipat daripada kepala penis. Wah, gitu ya. Jadi that's why kalau misalnya bagi perempuan-perempuan yang mendapatkan orgasme tuh bisa mendapat 2 cara perempuan. Ya, untuk orgasme itu pada perempuan, sekali lagi buat perempuan yang mungkin bertanya, ya sahabat sehat yang mungkin bertanya, kayak apa sih rasanya orgasme Mbak Zoya? Orgasme itu adalah vaginal spasm. Jadi vaginanya itu melumat gitu ya, dia ada remasan. Nah remasan ngejepit dia. Nah remasan itu bisa didapatkan dari satu G-spot, G-spot yang ada di dalam, ya. Yang kedua adalah dari klitoris, gitu. Jadi karena G-spot di dalam itu agak susah gitu ya untuk dirangsangnya, gitu ya. Dan yang bisa merangsang ini adalah penis yang keras atau dengan fingering. Gitu ya, atau dengan sex toys. Gitu. Jadi itu semuanya diberdaya gunakan gitu ya untuk bisa merangsang si G-spotnya ini. Gitu ya. Dan perempuannya sendiri mesti tahu letak G-spotnya dari mana. Perempuan-perempuan yang nggak pernah masturbasi agak susah sebenarnya untuk memahami ini. Memang letak G-spot itu nggak akan pindah-pindah sih. Tapi setiap wanita belum tentu sama. Setiap wanita tuh kurang lebih dari situ, cuma kan dia mesti tahu kayak digerakkan yang seperti apa bisa ngerangsang G-spotnya. Jadi perempuan nggak bisa gaji buta juga, jadi ketika itu tinggal nganggur berak begini tuh nggak bisa. Dia juga mesti itu namanya gaji buta ya. Gaji buta. Termasuk kalau laki-laki, kalau woman on top, laki-laki cuma diem aja, tangannya nggak megang, nggak ini gitu, itu juga gaji buta. Laki-laki harus sama-sama kerja sama dong biar sama-sama enak gitu. Bener-bener harus sama-sama rekreasi tadi ya. Nah perempuan itu ya dok, kita punya 2 macam orgasme. Ada satu namanya serial orgasm, ada satu lagi namanya multiple orgasme. Multiple orgasme itu adalah yang jaraknya menit hitungannya, misalnya 3 menit, 5 menit, 10 menit gitu ya. Nah sementara serial orgasm ini kayak petasan Betawi yang gitu ya, kecil tapi gitu. Nah itu tuh seperti dalam teorinya Master and Johnson ya, dalam tahapan tahapan seksual, tahapan respons seksual kan pertama adalah tahapan excitement, plateau, orgasm, lalu resolution gitu ya. Nah di tahapan awal dari excitement sampai kepada plateau, laki-laki dan perempuan masih agak relatif sama. Cuma kalau laki-laki itu kayak gunung kan, terus abis orgasm langsung resolusi gitu ya. Kalau perempuan kan untuk excitementnya aja dia tahapnya kayak bukit, naik segini. Itu artinya apa? Dalam urusan rangsangan seksual, kalau pengen orgasme bareng kan gitu ya, kita pasti pengen orgasme bareng gitu ya. Karena banyak katanya 80% saya baca beritanya itu 80% perempuan itu ketika melakukan hubungan nggak pernah mendapatkan orgasme. Yes, sebenarnya sih 60-an% sekarang di dunia ini ya, gitu. Kenapa? Karena ya gitu, jadi banyak yang faking orgasm dan sebagainya. Karena laki-laki suka kayak kehilangan GPS dok.
G-spot positioning systemnya kayak bingung gitu kalau ini lagi mau nyari-nyari buat pemanasan. Nah, G-spot positioning G-spot positioning system. Kadang-kadang Oke, laki-laki iya. kayak mau ngasih oral seks aja gitu Iya. ya untuk pemanasan, itu suka kayak bingung mesti kemana, ininya gimana segala macam. Dan banyak perempuan bahkan mengalami overstimulasi gitu ya, bukan enak gitu ya, karena bingung cara memuaskannya. Perempuan itu hasrat seksualnya kayak mesin solar, jadi dia lama RPM-nya naik untuk panasnya. Sebab itu perempuan butuh rangsangan pada saat pemanasan itu ya, pada saat foreplay dia tuh butuh rangsangan yang tepat. Jadi bukan masalah lamanya aja. Kalaupun sebentar asal rangsangannya tepat gitu ya, tahu bagaimana memuaskannya, perempuan itu akan cepat mendapatkan orgasmenya dan orgasmenya berkualitas. Gitu ya. Kalau perempuan yang nggak dapetin orgasme dulu, kebanyakan laki-lakinya udah ejakulasi, perempuannya masih gimana ya, ngotor-ngotorin vagina doang, ini gimana, saya cuma basah doang, becek, tapinya saya nggak dapat orgasme. Itu yang bikin kadang-kadang perempuan emosi dan akhirnya itu capek. bisa mengacaukan rumah tangga juga ya? Oh iya, pusing kan? Pusing. Kalau nggak dapet. Iya. Coba laki-laki ketika mengalami ejakulasi tertunda, misalnya ada beberapa laki-laki kan ketika melakukan hubungan seks gitu ya, dia merasa terangsang, terus dia gitu udah, waduh perempuannya belum keluar nih, atau saya pengen bertahan lagi. Kan banyak laki-laki yang justru sengaja mikirnya tuh untuk, aduh aku pikirin utang aja deh, aku pikirin yang lainnya. Lagi ereksi, terus dia akhirnya flaccid, akhirnya langsung datar penisnya. Padahal belum sempat ejakulasi. Belum sempat ejakulasi, itu juga pusing kan? Betul. Nah, kurang lebih rasanya perempuan yang nggak bisa orgasme tuh kayak gitu. Kesel kan, cranky. Gitu kayaknya. Ya, Cuman kebanyakan kalau saya perhatikan karena wanita di Indonesia itu terutama kalau sudah jadi istri ya, mungkin lebih menjaga perasaan suaminya, jadi kadang dipendem. Padahal lama-lama nanti suaminya cuma salah dikit makan kerupuk kekencengan aja diomelin jadinya. Ya, pemendam emosi ini yang sebenarnya nggak sehat kan. Kalau dalam urusan seksual kita nggak usah selalu komplain kayak, aduh sayang kok nggak enak sih. Kenapa kita nggak kasih tahu gimana cara nyenakinnya? Yang enak tuh begini ya, aku coba posisinya kayak gini dong, ganti kakinya ke sebelah sini, bininya dong gerakannya seperti ini gitu, lebih cepat ini ya. Atau mungkin awal-awalnya kayak tukang parkir ya, kiri sedikit ya, ayo kanan gini ya, nggak apa-apa gitu awal-awalnya. Tapi lama-lama kan sebenarnya kita juga bisa nikmatin kan gitu berdua. Berarti sex education bahasanya, ya kan? Ini kan menarik sekali kan, ngobrol tadi kan banyak sekali hal yang bermanfaat, dan ini saya yakin bagi kebanyakan orang menganggap wah ini vulgar banget. Saya yakin ini nggak vulgar, karena menurut saya buat sobat sehat ini penting sekali untuk mengedukasi kehidupan seksual kita, apalagi kalau kita benar-benar ingin membangun rumah tangga yang harmonis sampai akhir hayat. Iya betul. Karena saya juga dapat informasi 45% kalau nggak salah itu perceraian di rumah tangga itu justru karena problem seksual yang nggak tertangani, bukan soal cuma materi. Iya betul. Ternyata cuma masalah materi itu hanya menyumbang sekitar 10% infonya. Betul. Ya kan? Justru 45% itu karena ini, dan ternyata tadi diobrolin bahwa ternyata wanita satu itu ada G-spot. Artinya dia butuh, kalau laki-laki itu diperlukan yang keras. Yang kerasnya kayak ketimun. Lebih spesifik ya kan, untuk bisa menyentuh di titik area G-spotnya itu. Betul. Selama pokoknya penisnya itu size-nya normal. Jadi size normal itu adalah dengan garis tengah 49 mm sampai 56 mm. Kekecilan nggak akan bisa memuaskan, ya kebesaran juga nggak bisa memuaskan. Gitu. Kenapa? Karena jarak dari liang vagina sampai ke titik G-spot itu kayak cuma 5 sampai 7 cm. Jadi kalau misalnya dia terlalu panjang, buat apa juga? Itu terlalu besar juga, nanti kayak gentong sama air, cuma keluar masuk. Kita butuh yang pas, misalnya kayak sendok teh yang bisa ngaduknya. Gitu kan. Manuver itu perlu banget dalam memuaskan. Walaupun sendok itu lebih kecil dari gelasnya, tapi kalau tahu cara dia bisa ngaduknya, bisa ngelautin, enak bikin tehnya. Luar biasa. Iya. Kalau tidak ambilkan saya penggaris, mesti ngukur nih ya kan. Habis ini bicara milimeter nih tadi. Ada dari medicine health ya, di sexual medicine health itu memiliki yang namanya EHS, erection hardness scale atau skala kekerasan penis. Jadi sebenarnya yang bisa memberikan kenikmatan dan kepuasan itu bukan manuvernya, termasuk juga skala kekerasan penisnya. Ada 4 skala. Skala pertama itu seperti tahu. Ya, udah membumbung penisnya tapi belum bisa penetrasi. Yang kedua itu sudah ada bentukannya seperti pisang yang dikupas, tapi kan lembek, begitu penetrasi langsung ya kan, belum bisa.
Ketiga, sudah bisa penetrasi seperti pisang yang belum dikupas atau seperti hotdog, gitu Oke. ya. Sudah bisa penetrasi, tapi lembek, ya, nggak akan bisa merangsang si G-spotnya. Nah, yang paling mantap adalah yang keempat, yaitu yang seperti sekeras ketimun. Iya, Dengan size normal ya. saya seperti ketimun kayaknya. Mantap. Iya. Oh, berarti memang betul ya bahwa wanita pun itu juga tadi butuh tingkat kekerasan. Iya. Kalau selama ini kan laki-laki banyak juga yang cuma mengejar ukuran. Iya, betul. Kan? Mengejar ukuran. Tapi sebetulnya ukuran itu nggak terlalu yang spesifik menjadi satu yang nomor satu lah. Wah, Justru harus kerasnya seperti ini ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya, Mbak Zoya, kalau saya tanyakan tentang yang namanya, maaf tadi disinggung oral sex. Iya, betul. Karena ini kan pertanyaan masih simpang siur. Mungkin ada yang mengatakan itu boleh nggak sih oral sex, gitu ya kan. Terus kemudian kalau tadi mengutip juga adalah kita melakukan hubungan itu kan juga yang menghindari resiko. Iya, betul. Nah, Mbak Zoya kebetulan seorang wanita, tidak mengintimidasi atau mengecilkan seorang wanita. Kan? Jujur, apa enaknya oral sex bagi seorang wanita? Kalau cowok kan jelas ya, mungkin bagi kita, ya kan, itu ada sensasi yang Ada berbeda. sensasinya. Ya kan? Ini soal saya yang menerima sebagai perempuan menerima oral seks atau memberikan oral seks kepada pria? Yang menerima, Yang menerima kan? ya kan dirasakan. Ya, oke. Kalau yang memberikan kan teknik untuk merangsang prianya. Prianya, Ya kan? Nah, kalau saya buat kadang-kadang kalau mikir, perempuan ya. jujur ini kan saya mikir gini, buat kita jujur enak, cowok kok, Iya. ya kan, enak, doyan. gitu. Iya. Cuman kadang kan saya mikirnya sakno, kasihan perempuannya kayak dipaksa. Dia menikmati nggak sih? Takut saya kayak cuman tadi apa tuh? Ibaratnya melakukan tapi nggak ada kepuasan, karena cuma kewajiban. Ya udahlah, karena saya istrinya, saya diminta suami saya begitu, ya udahlah saya lakukan supaya suami saya nggak bete, suaminya. Tapi kan tadi dikatakan tidak hanya sekedar reproduksi, tapi harus rekreasi, harus kena dua-duanya. Dua-duanya, betul. Nah, kalau dari psikologi seorang wanita, apakah melakukan oral seks itu emang ada kepuasan sendiri buat wanita? Oke, ini jawaban saya yang mungkin feminis banget kali ya. Wow. Buat saya merasa powerful ketika saya bisa memberikan kenikmatan itu melalui tangan dan bibir saya. Saya megang loh kepuasannya si laki-laki ini di tangan saya waktu saya akan memberikan itu. Yeah. Dan saya kepengen setiap perempuan bisa merasakan itu. Jadi kalau kita merasa bahwa, aduh, ini kan cuma lakinya doang yang puas. Kamu tahu nggak sih ketika kita bisa kita pegang penisnya si laki-laki ini dan kita memberikan kenikmatan lewat pijatan tangan kita, lewat bibir kita, ya, lewat permainan lidah kita dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah sebuah perilaku yang cukup powerful secara seksual. I give you this satisfaction, gitu ya, dengan harapan ya, ketika saya mampu memberikan kepuasan ini kepada dia, saya juga in return bisa diusahakan dong untuk memberikan saya juga kepuasan. Minimal memberikan saya klitoris orgasm, gitu ya. Jadi misalnya untuk pembicaraan ini akhirnya kan dia terbuka. Wah gitu, sekarang gini deh, seorang laki-laki yang puas ya ketika diberikan oral seks oleh si perempuan pasangannya dengan asumsi dia heteroseksual gitu ya, berarti kan pasti dia juga akan, kamu maunya diapain sayang? Wah itu kan udah enak tuh, kita tinggal jadi gini ya, made to order ya, aku maunya diginiin segala macam gitu, dan itu kan bisa dibicarakan. Nah ada banyak laki-laki juga gini, saya sebagai perempuan kan nggak punya penis, itu adalah si laki-laki bisa membantu saya untuk meng-guide stroke-nya seperti apa, sentuhannya seperti apa, jilatannya seperti apa, diputar, dijilat, dicelupin, kayak gimana yang bisa memberikan dia kepuasan. Tadi ya, kayak iklan ya, dijilat, diputar, dicelupin dan ya. seperti apa yang bikin enak ya gitu ya. Nanti akhirnya saya juga kan akan meng-guide dia, karena dia nggak punya vagina kan, gitu. Dan seringkali laki-laki tuh memperlakukan vagina kita itu si perempuan seperti memperlakukan klitoris, seperti memperlakukan penisnya dia, sementara kan kita beda. Betul. Perempuan itu harus eskalasi memuaskannya. Kalau laki-laki dia nggak apa-apa kalau misalnya langsung gimana-gimana, atau kalau laki-laki dikasih yang halus itu cepet banget terangsang. Kalau perempuan harus gradasi dari yang halus sampai yang strong banget. Tapi nggak bisa langsung strong begitu, perempuan langsung ilfil, langsung lo ngapain sih di bawah sana, kita pasti begitu. Jadi perempuan itu harus bertahap seperti tahapan seksualnya Master N. Johnson tadi. Tahapan excitementnya dia untuk sampai ke platau itu harus kayak bukit. Nanti kita tag di sini buat sobat chat kalau pengen tahu yang disampaikan oleh Mbak Zoya tadi ya. Aku kasih gambar. Dan kan ada gambarnya itu, jadi ada grafiknya, fase
seksual seorang wanita untuk mencapai puncak orgasme itu ada fasenya, Iya. ada excitement, plateau, dan juga ada orgasme, dan terakhir resolusi. Itu berbeda dengan laki-laki. Yes. Jadi ada tahapannya. Makanya nih buat para laki, pesan kita berdua nih, jangan cuma asal main tabrak aja. Iya. Wanita itu juga Pakai tangan terus klitorisnya diudak-udak gitu tuh, perempuan kan cuma pengen pipis doang nih, nggak terangsang. Oh. Iya kan? Gitu. Jadi untuk merangsang, jadi bukan justru dijilat-jilatnya di sekitar liang vagina, justru yang dimainin itu adalah klitorisnya. Klitoris itu bisa dirangsang dengan lidah. Saya lebih menyarankan lidah atau dengan penis. Kalau pakai tangan, laki-laki kadang-kadang nafsu kan, begini melulu kayak gitu, gak enak sumpah para laki-laki ya, please don't do that gitu. Jangan lakuin, karena Dan menjilatnya mesti bertahap, kayak misalnya menjilatnya tuh pakai mesti menjilat es krim. Aku kok yang jadi geli ya? Gitu. Jadi sebenarnya bagi pasangan suami istri gitu ya, yang sering kok istri saya kayaknya nggak mau, mungkin sebenarnya bukan nggak mau, pasti nggak enak gitu. Cuma nggak tahu gimana mau ngomonginnya, kan risih ya. Betul. Masih bilang ke suaminya, ya kamu nggak enak. Nah mungkin si istrinya sendiri atau si perempuannya sendiri nggak tahu gimana cara bikin enak klitorisnya sendiri, karena nggak pernah masturbasi, karena dianggap wah perempuan yang masturbasi adalah perempuan nakal, ya kan? Betul. Image dunia patriarki kan selalu begitu. Iya. Gitu ya. Jadi Padahal enggak ya? Enggak. Justru ketika kita tahu tubuh kita jadi bisa exploration. Kita orang perempuan atau laki-laki yang tahu tentang tubuh dan seksualitasnya adalah yang bisa terkoneksi dan bisa puas bareng sama si prianya. Berarti masturbasi itu tujuannya positif ya, artinya Iya. untuk mengeksplorasi, untuk mengetahui titik-titik mana yang mana membuat kita itu nyaman, terangsang, dan diapain supaya bisa dikomunikasikan dengan pasangannya. Aku lebih suka yang begini dibandingkan kita ngomong gitu ya, yang asertif itu kan adalah mengatakan apa yang kita rasakan. Daripada kita bilang yang ini nggak enak, kita pasti tersinggung. Tapi coba kita bilang yang coba deh yang ini kayaknya lebih enak deh. Coba yang begini. Jadinya kan nggak ada kata-kata negatifnya. Kalau cuma dibilang yang ini nggak enak, yang aku nggak suka warna hitam lah. Selain warna hitam ada berapa warna di luar sana? Jangan cuma ngomong yang kita nggak suka, tapi harus dikomunikasikan apa yang kita sukai, supaya dia tahu gimana memuaskan kita. Betul, harus cari warna putih saya berarti. Iya. Udah mulai butek yang di rumah ini. Maaf, aku berjanji. Oke, Mbak Zoya, kalau misalnya tadi saya juga tertarik dengan obrolan tentang yang namanya penyiksaan alias sadomasokis. Ya kan? Kalau ada pemaksaan berarti itu kriminalitas. Yes. Artinya kalau misalnya wanitanya itu dilakukan pemaksaan. Tapi kalau kadang maaf ya, kita nonton film lah, kan itu kelihatannya kan ada juga yang disiksa. Ya, itu kan yang ada yang disiksa perempuannya, ada yang disiksa di cowoknya. Itu sebenarnya apakah dengan siksaan itu, Mbak Zoya selama ini kan pasti banyak nih klien-klien yang sebenarnya itu dia hanya disiksa itu benar-benar menikmati sebuah rangsangan. Nah, kalau pada penyimpangan seksual sadisme dan masokisme gitu ya, mereka itu kenapa disebut penyimpangan, karena mereka yang sadisme itu bisa terangsang jika diberi rasa sakit. Ya, ketika memberi rasa sakit, lewat verbal maupun fisik gitu ya. Sementara kalau dan dia dominan biasanya, makanya kalau itu pernah dengar BDSM, bondage, disiplin, sadomasochism, gitu ya. Nah mereka ini punya komunitasnya. Kenapa mereka harus membentuk komunitas sebagai kink gitu ya, kink community atau itu kinky sex? Karena mereka itu harus mendiskusikan mana rasa sakit yang memberikan kepuasan dan mana rasa sakit yang memberikan rasa sakit. Kalau rasa sakitnya memberikan hanya rasa sakit, berarti kan sudah ada kita punya ambang batas rasa sakit kan beda-beda ya, threshold ya gitu ya, pain threshold kita beda-beda. Nah itu harus didiskusikan. Kalau ini pengalamanku, aku pernah lagi ngambil Winter Sex Institute di Washington University St. Louis. Aku ketemu dengan kelompok-kelompok komunitas BDSM yang ada di sana. Mereka punya dungeon, mereka ada guanya, mereka ada coachingnya untuk pasangan-pasangan yang punya pasangan BDSM ini untuk latihan kayak misalnya gini, gimana memberikan rasa sakit yang nikmat, gimana menerima rasa sakit yang nikmat. Dan mereka itu harus di coaching, harus bisa berdiskusi, jadi nggak bisa langsung gubrak-gubrak. Aku malah sebagai seorang heteroseksual dan seorang perempuan, aku ngerasa lebih banyak belajar dari komunitas ini. Coba kalau sama-sama hetero, kadang-kadang suka sotoy, main gubrak-gubrak aja.
sekali lagi sorry ya, ada banyak laki-laki yang ketika dia pernah punya banyak pasangan seks, punya pengalaman seks sebelumnya, wah kalau setiap perempuan diginiin udah pasti oke. Perempuan yang ini ketika nggak berhasil malah dibilang kamu aneh deh. Biasanya perempuan-perempuan yang dulu oke, kok kamu malah enggak. Atau enggak misalnya gini, kamu kok mintanya banyak banget, kamu hiper ya. Padahal kan sebenarnya setiap orang tuh unik ya dan beda. Nah, yang saya belajar dari kaum BDSM adalah mereka setiap sentuhan, ciuman gitu ya, belayan ataupun pemukulan yang misalnya pemukulan gitu yang dianggap penyiksaan itu kan harus yang enak. Mereka itu akan bertanya dulu, kayak misalnya teman saya aja nih ya, kebetulan dia adalah BDSM dan dia seorang biseksual. Kalau lagi hang out gitu ya, misalnya, oh iya Zoe gini, misalnya kita ngegandeng kan, karena dia sama-sama cewek, aku sih santai aja. Dia begini, sorry, aku boleh nggak ngegandeng kamu begini? Oh nggak apa-apa. Dia bertanya gitu, menurut aku gila ya, considerate banget. Coba kalau misalnya heteroseksual, laki-laki sama perempuan, kadang-kadang gubrak, belum tentu ya elah segini aja gitu kan ya. Iya, benar. Nah, kita harus belajar dari kaum mereka bahwa ketika memberikan atau ketika akan ada kontak seksual, ada silaturahmi kelamin. Silaturahmi itu kan yang ngetok dulu ya. Nggak ada salahnya nanya dulu, kamu enaknya diapain? Apa sih yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu merasa jadi orang paling seksi sedunia? Gitu. Suaranya udah langsung berubah. Jadi pertanyaan seperti itu membuat kita tuh jadi merasa disayang, kita jadi merasa jadi makhluk yang seksi gitu. Itu yang kurang menurut aku gitu ya. Jadi kaum BDSM ini tidak seperti apa yang disangka oleh kebanyakan orang bahwa mereka tuh main mukul aja, main ini. Itu pun pukulannya apanya tuh harus didiskusikan kalau mereka benar-benar kink. Nah, ketika ada orang yang mukul tanpa gitu ya, tanpa mengetahui hal seperti ini, itu bisa masuk kriminal karena kan perlu konsen. Sekali lagi ya, konsensual menurut saya adalah paling seksi sih gitu ya. Termasuk ya ketika misalnya pacaran gitu, terus gitu ketika akan berciuman si lakinya nanya. Kalau buat saya itu selalu seksi ketika dia lagi nanya, boleh nggak aku cium? Jadi aku kayak merasa diberi ditanya gitu loh, maunya apa gitu, dan aku dikasih kesempatan untuk ditanya, kamu lagi mau dicium apa enggak? Karena gue suka banget sama ini orang, kan bukan berarti gue mau dicium selalu sama dia, gitu. Kadang-kadang laki-laki banyak berasumsi gitu. Dan I think it's sexy kalau ada laki-laki yang pro-feminis dan bertanya, kamu maunya diapain? Boleh nggak aku cium? Ternyata wanita justru maunya begitu ya? Iya, suka begitu ya? gitu, itu tips tuh buat para laki. Harusnya mau melakukan sesuatu, tadi ada poin yang bagus yang disampaikan Mbak Zoya adalah ini kan hubungannya silaturahmi. Iya. Alangkah baiknya seperti kita ngetok pintu ya kita tanya dulu, nggak asal cuma masuk ke dalam rumahnya kan ya, tapi harus tanyakan dulu maunya gimana, enaknya gimana, dan yang nyamannya itu seperti apa. Jadi nggak hanya asal, termasuk pertemanan tadi ya, bahwa kita juga belajar banyak dari kaum BDSM tadi, bahwa apa yang kita lihat kayaknya aneh, ternyata di balik itu mereka justru memberikan suatu respect terhadap pasangannya, menanyakan dulu terhadap seksualitasnya, dan kita ambil yang baik-baiknya tadi, dan kita bisa praktekkan untuk menambah varian-varian dalam hubungan seksual dengan pasangan kita. Betul. Selama dua-duanya untuk rekreasi tadi, untuk mencari senang-senang ya. Pak Zoya, terima kasih. Sama-sama. Udah ngobrolin, bikin kita enak. Jadi kalau sering-sering ngobrol begini, kru-kru saya juga senang-senang. Iya, saya mendengar desahan-desahan tadi ya. Ya, dan semoga obrolan saya dengan Mbak Zoya ini bisa memberikan inspirasi kesehatan buat sobat-sobat sehat di OKB. Jangan lupa tetap berperilaku seks yang normal, yang tidak beresiko tadi. Sehat. Ya kan? Tidak semua perilaku seks itu dianggap menyimpang. Selama itu tujuannya tadi ada 3 R ya, bisa untuk reproduksi, rekreasi, dan juga untuk relasi. Ya, agar hubungan suami istri ini juga bisa awet, langgeng sampai tua. Amin. Mbak Zoya, terima kasih banyak. Sama-sama dong. Kalau kawan-kawan diundang lagi, senang. Ya, dengan tips-tips yang menarik lain. Kita berikan brain orgasm. Saya masih tertantang dengan helikopter dan 360. Oh iya, siap. Ini belum kita bahas nih. Teknik 360. Posisi yang paling oke ya. Biar ditungguin sama sahabat-sahabat bicara tentang ya. penyimpangan, bicara tentang ya kan, ini baru basic nih. Pandang supaya sobat-sobat saya tuh tidak melihat obrolan kayak gini tuh selalu dianggap vulgar. Iya. Wah, sesuatu yang ini risih. Enggak juga, ini kan informatif dan sehat banget loh ini. Ya kan? Terima kasih banyak. Baik sobat sehat, demikian akhir kata saya ngobrol dengan Mbak Zoya. Jangan lupa selalu ikuti OKB, obrolan kesehatan berisi, dengan cara Anda subscribe, Anda like, dan juga kasih komen yang menarik. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa.